Hai guys, ketemu bersama Derby. Kalau kemarin kan sudah kita bahas Pak Jokowi dalam perjalanannya ke Vatikan. Di mana dia guys? Kita bahas ini soalnya para pembenci Jokowi sudah mulai menggiring. Katanya kan Jokowi nggak diakui. Jokowi ditelantarkan oleh Prabowo. Oh my god. Kita tampilkan fakta-faktanya, bukan hoax. Ya, langsung aja ini dia reaksinya. Bangga menjadi anak Indonesia. Bangga menjadi anak Indonesia. Ini loh dek, tolong dek ya. Udah dewasa nanti kembali ke Indonesia ya. Majukan Indonesia. Kalau perlu 4 orang ini yang masuk ke Indonesia, 4 orang yang golongan-golongan pembenci Pak Jokowi bisa keluar Indonesia. Pergi lo sono dari Indonesia. Udah masuk 4 orang yang cinta Indonesia. Bukan cinta Yaman, bukan cinta khilafah. Indonesia, NKRI harga mati guys. Oke, supaya mereka semakin kepanasan, karena hoaxnya mereka ini sudah mulai gencar guys ya. Ada potongan Pak Jokowi seperti ini dinarasikan dengan kata-kata. Kita akan bantah itu lewat video ini. Ketika Pak Jokowi sudah sampai di Italia, tepatnya di Vatikan ya. Lihat saja ini guys ya. Cengeng. Lihat wajahnya, bule Vatikan, bukan bule-bule Yaman ya. Diantarkan guys. Sepertinya yang sebelah kanan Pak Jokowi itu Romo dari Indonesia guys ya. Ya dapat kesempatan juga, dapat kehormatan mendampingi utusan dari pemerintah Indonesia. Emang gagah Pak Deku ini. Jalannya tuh guys. Kostum jasnya keren, celananya, sepatunya, jalannya. Pak Ignatius Jonan nggak ada bapernya sedikit pun, walau pernah diresapel. Ini contoh pemimpin the real bagi Indonesia. Bela sama yang ono guys ya. Dipecat dikit baper, dipecat dikit baper, baper mulu, dendaman mulu. Oke, kita lihat lebih detail guys. Cara Pak Jokowi berdoa, menghormati. Lihat nih. Nah, hoax yang mereka edarkan pertama kali adalah emang boleh
umat muslim mendoakan non-muslim. Saya nggak tahu bener atau tidaknya ya. Tapi maksudnya, ini kan Pak Jokowi hadir mewakili negara atas dasar kemanusiaan. Tanggalkan dulu deh masalah agama-agama. Walaupun sebenarnya itu belum tentu benar ya. Tapi kita merasa, oh my god, Pak Jokowi membawa negara Indonesia loh yang begitu mencintai keberagaman, yang menghargai perbedaan beragama. Pak Jokowi mewakili itu gitu loh. Bukan Pak Jokowi mewakili umat Islam. Walaupun cara dia berdoa, banggalah kalian guys ya. Banggalah kalian ketika Pak Jokowi menampilkan keimanannya dia sebagai Islam yang asli, Islam yang betul-betul tulen, ditunjukkan kepada kalian semua. Banggalah. Banyak orang yang ketika di hadapan umum, ya, yang mayoritasnya agama seberang, mereka malu menonjolkan keimanannya. Tapi Pak Jokowi mewakili Indonesia yang umat terbesarnya adalah agama Indonesia, agama Islam, dia membanggakannya di depan semua orang. Banggalah. Tapi anak-anak abang enggak. Anak-anak abang memframing, ini kafir nih Pak Jokowi mendoakan orang non-muslim. Nggak nyampe otakku mengartikan maksudnya mereka seperti apa. Oke, kita masuk selanjutnya guys. Soalnya ada banyak hoax yang mereka sebarkan. Ketika di prosesi pemakaman dari Paus, ya, ada video ini yang beredar tapi dinarasikan. Apakah Donald Trump tidak mengenal Jokowi? Perhatikan. Perhatikan. Apa keharusan Donald Trump untuk nyalami Jokowi? Apa keharusannya? Nggak ada kan? Ini bukan temu Pence. Ini bukan pertemuan G20. Lu ngarapi apa, bos? Emang lu secinta itu sama Donald Trump? Ya, pola pikir anak-anak Abah adalah Amerika. Donald Trump adalah musuh mereka. Karena Donald Trump membenci Palestina. Mereka tetap memakai agama-agama kan. Tapi ketika ada bacaan Jokowi, mereka pengennya Jokowi bersalaman dengan Donald Trump. Wih, otakku gak nyampe lagi pikiran mereka guys. Otakku gak nyampe ini. Demi apa lu tiba-tiba harus menjilat Donald Trump? Sementara lu adalah orang yang selama ini memboikot produk-produk Amerika. Nanti kalau Pak Jokowi maju misalnya ya, menyalami Donald Trump, pasti dia bilang, Jokowi, antek-antek asing, antek-antek kafir. Bangsanya memboikot produk Amerika, dia malah menyalaminya. Begitu kan narasi yang kalian siapin kan? Pak Jokowi gak terkecoh. Mending dia berdiri tegak. Karena bagi dia, Pak Jokowi bukan ingin ketemu Pence. Ya, Pak Jokowi bukan pengen halal bihalal, bukan. Menghormati utusan dari pemerintah Indonesia, Pak Prabowo, yang mengutus dia untuk menghadiri pemakaman. Kecelek kan lo? Kecelek dong. Tapi yang harus kita lihat adalah, lihat nih. Lo demi apa guys? Demi apa? Presiden ke-7 yang sudah tidak menjabat lagi, ya, ada istilahnya mantan presiden, terserah lah. Tapi bagi saya adalah dia presiden ke-7, ya. Demi apa? Yang sudah nggak menjabat lagi berdiri sejajar dengan ini Ukraina, Prancis, Amerika, dan pemerintahan Arab. Demi apa? Mereka masih bilang bahwa narasi mereka guys ya, Jokowi itu ditelantarkan oleh Prabowo. Jokowi itu memang sengaja dikirim ke sana untuk jadi sampah. Lihat ini matamu nggak picek kan? Hei,
Matamu nggak picek kan? Satu baris nih loh, weh. Satu baris. Terdepan lagi. Kau ngarep si Anies. Anies datang ya. Anies muncul aja, ya. Keluar dari mobil. Langsung dikasih sapu gitu sama mereka. Nih, sapu halaman belakang. Lu ngarep apa sama Anies? Anies bacot doang. Tapi nggak dihargai oleh dunia. Itu Anies. Makanya, kalau orang pada bahasa Inggris bacot doang, tapi nggak bisa kerja, ya jadi dosen saja. Jangan sosok jadi pemimpin. Akhirnya gini ya, pengikutnya Anies jadi mabuk semua. Mabuk agama. Oke, kalian nggak yakin ini bahasa terdepan? Nggak yakin kalian? Nggak yakin kalian? Jangan dulu. Lihat nih ya, Pak Jokowi nih guys. Pak Jokowi ini guys. Pak Jokowi ini ya. Pak Jokowi Ukraina. Sebelahnya ini saya nggak tahu, tapi sepertinya dari modalnya adalah perwakilan dari Inggris ya. Inggris loh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Siapa Indonesia sehingga harus ditempatkan di barisan terdepan? Siapa Indonesia ini? Ya kayak nggak masuk akal perwakilan Indonesia ditaruh di depan. Karena apa? Satu, Indonesia ini mayoritas itu bukan Katolik, bukan Muslim. Katolik itu hanya berapa persen, tapi dapat kehormatan di tempat terdepan. Tapi dinarasikan oleh mereka, makanya video ini saya tampilkan untuk melawan hoax. Mereka ingin citrakan Jokowi adalah dihina di negara asing. Yakinkah begitu? Sekali lagi ya, ku pertegas. Kalau Prabowo ngutus Jokowi, ginilah hasilnya. Di terdepan. Kita coba berpikir berandai-andai. Kalau Prabowo mengutus Anies, oh my god. Udah aku bilang, keluar dari mobil dikasih sapu. Sapu halaman. Terus ember sikat WC. Mau ngapa kalian? Itu fakta kok. Dan ketika sudah selesai, lihat ini, ya. Mungkin itu adalah seremoni dari Vatikannya. Tapi lihat ya, ini adalah yang tertangkap kamera. Yang tertangkap kamera ya guys ya. Lihat ini. Jokowi. Lihat tangannya Presiden Prancis ya. Ketika nyalami wanita, dia satu tangan. Ketika Jokowi dua tangan guys. Oh my god, aku merinding. Aku ngomongin merinding loh. Woi. Mana kalian yang mengatakan Jokowi dihina di negara lain? Mana suara kalian? Bacot gede kalian. Ketika Presiden Prancis salaman, naruhkan tangannya di tangan Jokowi yang sedang bersalaman di tangan kanannya, itu bentuk adalah penghormatan, cinta, kasih. Bang, ada bertanya, Bang, kalau Anies Bang, gimana salamannya Bang? Begini. Anies ngibul loh, pak. Nah, gitulah kira-kira guys. Anies ngibul loh, pak. Stoplah memuja Anies. Terimalah sekarang presidennya Prabowo Gibran. Terimalah kenyataan ini. Oke, kita sudahi keperian hati mereka ini guys ya. Ya, lewat ini. Ya, lihat ini. Presiden Prabowo menunjuk Jokowi sebagai salah satu utusan Indonesia pada pemakaman Paus Fransiskus. Tapi keputusan itu ternyata bikin gerah PDIP dan influencer terkemuka Denny Siregar. Mereka bertanya kenapa yang diutus Pak Jokowi, bukan Gibran Rakabuming Raka. Keberatan PDIP disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Arya Bima. Saya mempertanyakan kenapa bukan wakil presiden yang berangkat, ucap Bima. Tapi Bima nggak mau komentar lebih jauh terkait penunjukan itu. Katanya mungkin Pak Prabowo punya alasan lain kenapa Pak Jokowi yang diutus bersama beberapa pejabat lainnya. Saya tidak dalam bicara setuju, tidak setuju karena sudah diputuskan presiden. Kalau belum, tak kasih saran, katanya. Sementara keberatan Denny disampaikan lewat akun eks pribadinya @DennySiregar7.
Menurutnya, perwakilan negara untuk acara sebesar itu mestinya berasal dari pejabat aktif, bukan mantan presiden. Mbok yang diutus itu pejabat negara toh Pak, ujar Denny. Denny menekankan pemakaman seorang pemimpin umat dunia selayaknya dihadiri oleh perwakilan negara dengan jabatan resmi. Ini kan pemakaman kepala umat, kalau presiden berhalangan ya harusnya wakil presiden tambahnya. Lebih lanjut, ia mempertanyakan dasar penunjukan Jokowi yang sudah tidak menjabat sebagai pejabat publik. Mantan kan sudah rakyat biasa, cuitnya. Penolakan dari PDIP dan Denny Siregar ini terkesan mengada-ada. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak bisa menghadiri pemakaman Paus karena sudah punya agenda kenegaraan lain. Tapi Prabowo bukan hanya mengutus Pak Jokowi ke Vatikan. Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan 4 orang yang jadi utusan Indonesia pada pemakaman Paus Fransiskus. Keempat orang itu adalah Jokowi, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan mantan Menteri SDM Ignatius Jonan. Enggak sendirian, ya. Enggak sendirian. Perhatikan sekali lagi, enggak sendirian. Ya, pahamkah PDI sama Denny Siregar, buzzernya PDI? Kenapa kalian ketika saat itu Jokowi ya mengutus Megawati saat pemakaman dari Raja Thailand, kalian diam saja? Kenapa? Kenapa? Emang Megawati menjabat apa saat itu? Bacot semua kalian. Sakit hati ya. Pak Jokowi semakin harum namanya. Nggak kayak Megawati, habis lengser, redup namanya. Inilah kalau orang baik, dan orang yang nggak, jawab sendiri guys ya, saya kena guys. Pokoknya orang baik harus terus dikawal. Yang setuju dengan saya, yuk kita rapatkan barisan, terus kita support channel ini. Thank you. Bye-bye.